Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan form pertama dari Spirit Sword? Oh, yang baru saja kutunjukkan hanya sekitar 50% dari kekuatan penuhnya. Itu sebabnya bekas tebasan pedangnya hanya setengah dari yang ditinggalkan Temar. Jin pun berkata, mereka bilang Soul Slash adalah awal dan akhir dari Spirit Sword kan? Jadi maksudmu meninggalkan bekas tebasan pedang sebesar lapangan latihan ini adalah batas dari Spirit Sword. Garmund lalu menimpali, jika kau menguasai Soul Slash hingga puncaknya itu bisa dikatakan benar. Namun jika kau mencapai tingkat tertinggi dari Spirit Sword, Soul Slash tak lagi menjadi sekedar teknik berpedang dan berubah menjadi authority. Jadi dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat lawanmu, jika semangatnya lebih lemah darimu, kau bisa mengambil nyawanya kapan saja yang kau mau. Untuk melancarkan Soul Slash pertama, kau perlu merasakan penyatuan antara spirit energi dan pedangmu. Di sini Jin berpikir, spirit energi dan pedang, perasaan menjadi satu. Rasanya agak familiar, perasaan penyatuan antara spirit energi dan pedang. Jika bukan karena Spirit Absorption Sword, aku rasa aku bisa menirunya. Jin lalu menjelaskan lebih detail bagaimana caranya pertama kali aku merasakannya. Itu adalah saat pertarunganku dengan Muron Zipfel ketika dia mencoba membuka Gate of Hell menggunakan Orgal spell milik Demon King. Sebuah perasaan aneh muncul dalam diriku. Meskipun aku mengayunkan pedang 10.000 kali, akhir akan tetap sama seperti awal. Masukkan semua kehendakmu ke dalam pedang. Slash, teriak Jin kala itu. Serta saat melihat bayangan Temar di gurun Mitra, aku merasakan penyatuan antara spirit energi dan pedang di semua momen itu, bersama dengan keyakinan untuk menebas. Benarkah? Jadi itu dia, memang seperti itu perasaannya. Seperti yang kuduga, karena Rakandel sering terlibat dalam pertempuran sengit. Sepertinya kau secara kebetulan mencapai bentuk pertama dari Spirit Sword, mengubah keyakinan untuk menebas menjadi sebuah pelafalan. Ya, tebaslah, kau bisa menebasnya. Lalu Garmund pun melakukan sesuai dengan penjelasan dari Jin. Ternyata ia berhasil menebas jauh lebih kuat setelah Jin memberikan instruksi. Yuhu, itu lebih jauh dan lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang aku mengerti. Bukannya kau yang seharusnya mengajariku? Kenapa perannya terbalik? Tanya Jin dengan polosnya. Garmund di sini cuma ketawa-ketawa aja ya. Mana mungkin, itu hanya imajinasimu saja. Sambil Garmund memalingkan wajahnya. Gimana sih? Ya, setidaknya kau jelaskan padaku illustrious swordsmanship yang kau bilang itu. Itu tidak mungkin, kau belum menjadi brother. Juga kau butuh Radiant Heart kami untuk menggunakan illustrious swordsmanship. Jadi meskipun seorang manusia melihatnya, itu tidaklah berguna. Dengan raut muka santainya, Jin berkata, siapa yang bilang aku ingin menggunakannya? Aku hanya penasaran ingin melihatnya. Oke, malam sebelumnya Tantel memberitahu Jin kalau setelah ia selesai berlatih dengan para Warking, ia akan memulai duel harian dengan para warrior biasa. Sebelum itu, sebaiknya bujuk Garmund untuk menunjukkan satu kali saja illustrious swordsmanship. Jika saudara-saudaraku tahu aku menunjukkan illustrious swordsmanship, aku bakal dapat banyak masalah. Aku tidak akan menghadapi konsekuensi apapun jika salah satu dari 12 Warking yang menunjukkannya padamu. Oke, balik lagi ke hari ini. Jin terus-menerus memujuk Garmund. Ia menggunakan alasan kalau Jin dengan Garmund tidak belajar apa-apa, malahan dia yang mengajari Garmund. Garmund yang sudah terpancing emosinya, ia pun masuk perangkap si Jin. Ia berkata, baiklah, hanya sekali saja dan aku akan menunjukkan teknik yang paling dasar. Tapi tiba-tiba Boras datang ke hadapan Jin dengan kecepatannya. Hei Jin, lihat ini, aku sudah menyelesaikannya. Kau pasti menyukainya Jin. Oh, di sana ya. Baiklah, akan kupasang sekarang. Ini terasa sedikit tidak nyaman.
Jadi tahanlah Jin, ucap Boras. Setelah Jin dipasangkan gigi dari Boras, sel-sel di dalam Jin seketika bereaksi. Seketika Jin membuka matanya yang penuh dengan aura kuning emas. Terlihat juga di sini, Jin dapat melihat ingatan dari para klan royal. Bahkan ia sekarang dapat melihat dengan jelas bagaimana Illustros Swordmanship. Mungkin ini ya cara Boras ngasih tahu Jin biar nggak terjadi masalah apapun untuk para War King. Jin pun seketika teringat perkataan gurunya. Aku pernah mendengar tentang ini dari guruku di kehidupanku sebelumnya. Spell Memory Transfer. Itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan para mage zaman sekarang. Menghapus ingatan mungkin lebih memungkinkan. Koil pewarisan keluarga Hister memiliki alat untuk mentransfer ingatan. Itu alat yang dikembangkan khusus oleh leluhur kami. Dan entah bagaimana, sekarang informasi tentang Illustros Swordmanship telah masuk ke pikiranku. Jadi begitu Illustros Swordmanship bukan hanya sekedar teknik pedang. Itu adalah istilah yang mencakup semua seni bela diri yang digunakan oleh suku Illustros Legends. Hei, bagaimana Jin? Tenang saja, itu tidak berbahaya, ucap Boras. Dan ternyata Boras ini adalah blacksmithnya klan royal. Pantas aja ya dia bisa buat apa aja yang dia mau. Ia juga menjadi blacksmith terhebat sepanjang sejarah suku Illustros Legends. Jadi karena mereka sudah 1000 tahun tidak menerima siapa-siapa, jadi keinginan si Boras untuk menempa udah gak tertahankan ya guys. Makanya Jin dibuatin gigi itu sama si Boras. Jin yang melihat tingkah mereka, ia pun bergumam sendiri. Magic ini benar-benar luar biasa. Peradaban magic yang mereka bangun 5000 tahun yang lalu jauh melampaui magic di zaman modern. Alasan mereka bisa menentang para dewa bukan hanya karena kehebatan legendaris mereka. Jika kau menerimanya sesuatu, maka kau harus memberi sesuatu sebagai balasan, bukan? Aku memberikanmu geraham, jadi aku ingin kau mencapai pencapaian kedua. Baiklah, aku belum tahu pencapaian apa, tapi aku akan mewujudkannya, ucap dari Jin. 20 Januari 1797, 1 bulan telah berlalu. Selama itu, aku belajar Soul Slash dari War King Garmon. Dan dari War King Boras, aku belajar cara menggunakan tubuhku dengan lebih efisien. Cara meringankan tubuhku. Cara mengendalikan kekuatanku. Bahkan cara melepaskan kekuatan super dan lainnya. Teknik fisik dari suku Illustros Legends yang diajarkan Boras kepadaku begitu primitif namun misterius. Selama latihan, aku membuat kemajuan luar biasa. Membentuk jantung dari aura mirip dengan Light Heart milik suku Illustros Legends, meskipun hanya setengah selesai. Lalu mempraktikkan Illustros Swordmanship. Boras lalu berteriak, "Wah, itu tadi hampir saja." Tapi melihat kau bahkan bisa mencobanya sudah luar biasa, Jin. Menggunakan aura untuk membentuk jantung seperti milik kami dan mencoba menggunakan Illustros Swordmanship. Itu adalah hebat sekali. Bahkan Temar tidak memikirkan hal itu. Itulah yang membuatmu sangat menarik. Jin pun bergumam. Temar mungkin juga tidak menerima ingatan dari War King. Tanpa memori dari gigi itu, aku takkan berani mencobanya. Tapi Jin, kau harus merahasiakannya untuk sekarang. Jika brother lain tahu kalau seseorang yang belum diakui sebagai brother menggunakan Illustros Swordmanship, beberapa dari mereka pasti akan menentangnya. Ya, siap, aku mengerti. Setelah mencobanya sendiri, aku juga tak perlu untuk mengungkapkannya. Membentuk ruang berwujud di tubuh menggunakan aura adalah sesuatu yang bisa dicapai siapa saja di level tertinggi. Pertanyaannya adalah, apa itu bisa berfungsi sama seperti Light Heart milik suku Illustros Legends? Suku Illustros Legends terlahir dengan Light Heart yang sepenuhnya terbuat dari aura, memungkinkan mereka untuk menggunakan aura dengan bebasnya. Dengan standar manusia, setiap Illustros Legends setidaknya adalah bintang 9. Singkatnya, mereka terlahir sebagai senjata. Ternyata Boras juga mengatakan kalau latihan bersamanya sudah selesai. Jadi Jin kali ini sudah menyelesaikan latihan bersama War King ke-5 dan ke-8. Selanjutnya, ia akan dilatih oleh War King ke-4. Garmon menjelaskan Jin akan belajar Shadow Blade form bentuk kedua dari War King ke-4.
karena bentuk pertama sudah ia ajarkan kepada Jin. Garmun juga menjelaskan, working keempat bukan bisu, dia sedang menjalani pelatihan diam. Kami tidak tahu mengapa, tapi sudah begitu cukup lama sejak waktu membeku di Lavra Rosa. Jin yang mendengar itu pun bergumam, ini akan sulit. Boras dan Garmun masih muda untuk aku ajak bicara. Tapi apakah aku akan bisa mengatasi working keempat ini? Dilihat dari penampilannya, ia tidak menunjukkan emosi sama sekali. Jin pun memberikan salam hormatnya ke working keempat, tapi tiba-tiba ia mendapatkan sebuah serangan. Ia bergumam, dia cepat. Aku masih bisa mengikuti kecepatan Boras, tapi sulit untuk mengikutinya dengan mataku. Rinpa, apa itu namanya? Ternyata Rinpa sudah mempelajari bahasa yang digunakan oleh Jin. Ia bahkan rela mengurung dirinya sepanjang malam untuk mempelajari bahasa dari Jin. Tanpa ekspresi, tiba-tiba Rinpa langsung menyerang Garmun yang tidak siap. Seketika, Garmun langsung terlempar ke belakang. Jin pun bergumam. Ia langsung memulainya. Tapi kenapa ia menyerang Garmun? Terlihat Garmun sudah terpental sangat keras. Ia berkata, "Sister keempat, kenapa?" Tiba-tiba Boras langsung mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia pun berusaha menghindarkan Garmun dari serangan lanjutan dari Rinpa. Hal ini juga bertujuan untuk memperlihatkan Jin seberapa menakutkannya level pertarungan dari working. Di sini Boras berteriak, "Kenapa kau menyerang Garmun, sister keempat?" Memang mulutnya selalu bicara sembarangan, jadi cobalah menahan dirimu sedikit, ucap Boras. Di sini Rinpa nggak bicara ya guys, kita masih belum tahu kenapa dia selama 1000 tahun nggak mau bicara lagi. Dia cuma ngangguk dan geleng-geleng aja. Hade, susah bener mah kalau kayak gini. Di saat Rinpa mau menarik pedangnya, dengan sigap Boras langsung menggotong Garmun. Baiklah, baiklah. Tugas kami sudah selesai, jadi kami permisi dulu kak. Dan Jin, cobalah untuk tetap hidup, ucap dari Boras. Di sini Jin masih nge-lag ya, nggak tahu harus gimana hadapi situasi kayak gini. Jin dalam benaknya menganggap Rinpa mirip dengan Kak Yona. Ternyata ya guys, Kak Yona versi badas cantik juga ya. Tiba-tiba Kak Yona yang sadar sedang ada yang menyebutnya seketika terbangun. Ia berkata, kenapa? Ada yang ngomongin aku ya? Tapi ya udahlah, aku lanjut tidur lagi deh. Sambil dia memeluk suku Watertail. Nah, jadi suku Watertail ini badannya dingin ya guys, jadi enak kalau dijadiin bantal guling. Kita kembali lagi ke Jin. Latihan dengan working keempat Rinpa sudah dimulai. Lebih tepatnya, aku berlatih sendirian, tanpa menanyakan apapun kepada working keempat tentang Shadow Blade second form. Karena aku tidak bertanya, dia tidak mengajariku. Mungkin karena sama seperti di awal bersama Kak Yona, dia tampaknya menganggapku sebagai mainan baru yang menarik. Ketika aku berkonsentrasi menggunakan aura, dia tiba-tiba mendekat untuk menunjukkan Shadow Blade second form sebelum menghilang. Atau ketika aku melakukan Soul Slash, dia melihatkan dengan tatapan tidak setuju. Dan kadang-kadang menyerang dengan pedang besarnya. Setiap kali dia menyerang, aku menahan rasa sakit yang terasa seperti seluruh tubuhku hancur. Setelah itu, working keempat memberikan senyuman puas. Entah karena dia merasa puas dengan serangannya sendiri atau karena dia kagum dengan ketahananku, aku tidak tahu. Jika aku tidak mengaktifkan mata pikiran, tentu saja bukan tidak mungkin aku pasti sudah tertebas 5 kali oleh pedangnya. Namun tidak sekalipun aku mempertanyakan atau mengeluh saat dia melakukan itu padaku. Saat menghadapi orang-orang seperti Kak Yona, kau tidak boleh menunjukkan minat sampai mereka tidak bisa menahan rasa penasaran mereka dan mendekatimu terlebih dahulu. 10 hari kemudian, Rinpa mendekati Jin. Ia masih dengan egonya yang tidak mau bicara. Ia menulis di atas tanah. Isinya, "Kenapa kau tidak bertanya kepadaku?" Jin pun menjawab, "Aku tidak bertanya karena aku tidak penasaran. Dan bisakah kau memberitahuku kenapa kau menjalani latihan diam membisu selama ini? Bahkan saudara-saudaramu tidak tahu alasannya apa." Jin di sini terus-menerus memberikan ceramah no jutsu. Ia berkata, latihan diam itu seharusnya memiliki tujuan yang jelas, bukan malah mempersulit orang lain.
Dan harusnya kau memutuskan segala bentuk komunikasi. Hanya dengan itu kau bisa dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain. Jika tidak, maka itu tidak ada gunanya sama sekali. Wah, tontonan seru nih, ucap Garmund dan Boras. Bisa-bisanya ya si Jin nyeramahin Kak Rinpa, ucap mereka berdua. Jin terus-menerus ngebacot inilah, itulah. Intinya itu dia nggak ada keinginan untuk belajar dari orang yang nggak paham arti esensi suatu latihan. Mendengar itu, Kak Rinpa langsung terbuka dan tercerahkan. Jin juga berkata, jika kau benar-benar seorang yang akan mewariskan Shadow Blade, jangan buang-buang waktu dengan pelatihan yang tidak dipahami siapapun. Dan sebagai gantinya, ajarilah aku dengan tulus, sama seperti yang dilakukan Garmund dan Boras. Wow, ini semakin menarik Garmund. Kita tunggu apa yang dilakukan Kak Rinpa, ucap Boras. Lalu setelah itu Jin selesai ngebacot. Ia menundukkan kepalanya. Tapi semua yang aku bilang tadi anggap saja angin lalu, jadi bisa di skip aja. Lalu Jin melanjutkan latihannya. Tiba-tiba setelah 1000 tahun lamanya dengan bacot no jutsu, Jin berhasil membuat mulut dari Kak Rinpa yang udah ketutup selama 1000 tahun akhirnya terbuka. Ia berkata, sebenarnya bukan begitu. Dan plak, jatuhlah popcorn dari para penonton. Apa? Kok bisa? Teriak dari Garmund dan Boras yang tidak percaya. Lalu Rinpa berkata, aku dengan tulus akan memberikan segalanya. Akan kutunjukkan padamu sesuatu yang luar biasa, ucap Rinpa yang sudah membalut pedangnya dengan aura hitam pekat. Oke, menarik ya, untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you.